Perkenalkan, nama saya Didik Haryanto dari kelas TI 21D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari integral dan juga kegunaan dan pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari. Pengertian integral yaitu suatu objek matematika yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah ataupun generalisasi suatu wilayah. Proses menemukan integral suatu fungsi disebut sebagai pengintegralan atau integrasi. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti huruf S yang memanjang, atau S singkatan dari sum yang berarti penjumlahan. Integral tertentu diberikan suatu fungsi bervariabel real X dan interval antara A, B pada garis real. Integral tertentu secara informal didefinisikan sebagai luas wilayah pada bidang XY yang dibatasi oleh kurva F, sumbu X, dan garis vertikal X sama dengan A dan B. Pada notasi integral di atas, A adalah batas bawah dan B adalah batas atas yang menentukan domain untuk pengintegralan. F adalah integran yang akan dievaluasi terhadap X pada interval A, B, dan dx adalah variabel pengintegralan. Seiring dengan semakin banyaknya subinterval dan semakin lebarnya subinterval yang diambil, luas keseluruhan batangan akan semakin mendekati luas daerah di bawah kurva. Terdapat berbagai jenis pendefinisian formal integral tertentu, namun yang paling umum digunakan adalah definisi integral Riemann. Integral Riemann didefinisikan sebagai limit dari penjumlahan Riemann. Misalkan kita hendak mencari luas daerah yang dibatasi oleh fungsi f pada internal tertutup AB. Dalam mencari luas daerah tersebut, internal A dan B dapat kita bagi menjadi banyak subinterval yang lebarnya tidak perlu sama, dan kita memilih sejumlah n satu titik antara A dan B sehingga memenuhi hubungan. Himpunan tersebut kita dapat menyebutnya sebagai partisi AB yang membagi AB menjadi sejumlah n subinterval. Lebar subinterval pertama sama dengan x0 dan x1 kita nyatakan sebagai x1. Demikian pula lebar subinterval ke I kita nyatakan sebagai x1 sama dengan x1 dikurangi x1. Pada tiap-tiap subinterval inilah kita pilih suatu titik sembarang. Pada subinterval ke I tersebut kita memilih titik sembarang T. Maka pada tiap-tiap subinterval akan terdapat batangan persegi panjang yang lebarnya sebesar X dan tingginya berawal dari sumbu X sampai menyentuh titik T sama dengan F dalam kurung T pada kurva. Apabila kita menghitung luas tiap-tiap batangan tersebut dengan mengalihkan F dalam kurung T dan menjumlahkan keseluruhan luas daerah tersebut, kita akan dapatkan penjumlahan SP disebut sebagai penjumlahan Riemann untuk F pada interval AB. Secara cermat, definisi integral tertentu sebagai limit dari penjumlahan Riemann adalah
diberikan f dalam kurung x sebagai fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a dan b, kita katakan bahwa bilangan atau integral tertentu f di sepanjang AB dan bahwa secara matematis dapat kita tuliskan apabila tiap-tiap partisi mempunyai sejumlah n subinterval yang sama, maka lebar AX sama dengan B dikurangi A per N, sehingga persamaan di atas dapat pula kita tuliskan sebagai contoh sebagai berikut. Apabila kita hendak menghitung integral tertentu, yakni mencari luas integral daerah A di bawah kurva Y sama dengan X pada interval dalam kurung O, B sampai B lebih besar dari O, maka perhitungan integral tertentu sebagai limit dari penjumlahan Riemannnya adalah pemilihan partisi ataupun titik T secara sembarang akan menghasilkan nilai yang sama sepanjang norma partisi tersebut mendekati 0. Apabila kita memilih partisi P, membagi-bagi interval 0, B menjadi n subinterval yang berlebar sama AX sama dengan B dikurangi 0 sama dengan B per N, dan titik T yang dipilih adalah titik akhir kiri setiap subinterval partisi yang kita dapatkan adalah N mendekati tak terhingga, dan yang kedua yaitu integral tak tentu. Manakala integral tak tentu adalah sebuah bilangan yang besarnya ditentukan dengan mengambil limit penjumlahan Riemann yang diasosiasikan dengan partisi interval tertutup yang norma partisinya mendekati 0. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa integral tertentu sebagai fungsi kontinu dapat dihitung dengan mudah apabila kita dapat mencari anti turunan atau anti derivatif fungsi tersebut. Apabila keseluruhan himpunan anti turunan atau anti derivatif sebuah fungsi v adalah integral tak tentu ataupun primitif dari f terhadap x dan dituliskan secara matematis sebagai ekspresi f dalam kurung x plus c adalah anti derivatif umum v dan c adalah konstanta sembarang. Misalkan terdapat sebuah fungsi, maka integral tak tentu ataupun anti turunan dari fungsi tersebut adalah fungsi yang memiliki tambahan konstanta sembarang atau c. Kegunaan dan pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume dan benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Di bidang lain, integral juga digunakan seperti di bidang ekonomi, bidang biologi, fisika, teknik, dan masih banyak lagi ilmu yang mempergunakannya. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi integral yang telah dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contoh, para engineer membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian limit
yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan angka sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh persamaan atau penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung yaitu tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 5 pada titik 3,2, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2 kali X pangkat 2 dikurangi 5. Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X. V adalah 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurangi 4 dalam kurung 3 sama dengan 15 atau M sama dengan 15. Rumus persamaan garis singgung yaitu Y sama dengan Y0 atau M dalam kurung X dikurangi X0. Maka garis singgung fungsi di atas adalah Y dikurangi 2 sama dengan 15 dalam kurung X dikurangi 3 atau Y sama dengan 15 X dikurangi 43. Pada bidang ekonomi, penerapan turunan parsial. Pada bidang fisika, besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari suatu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas dapat diartikan mengendalikan panjang dengan panjang. Berikut ini adalah berbagai contoh besaran turunan sesuai dengan sistem internasional atau SI yang diturunkan dari sistem MKS meter, kilogram, sekon, atau detik. Besaran turunan energi satuannya Joule dengan lambang J. Besaran turunan gaya satuannya Newton dengan lambang N. Besaran turunan daya satuannya Watt dengan lambang W. Besaran turunan tekanan satuannya Pascal dengan lambang PA. Besaran turunan frekuensi satuannya Hertz dengan lambang Hz. Besaran turunan muatan listrik satuannya Coulomb dengan lambang C. Besaran turunan beda potensial satuannya Volt dengan lambang V. Besaran turunan hambatan listrik satuannya dengan lambang Ohm. Besaran turunan kapasitas kapasitor satuannya Farad dengan lambang V. Besaran turunan flux magnet satuannya Tesla dengan lambang T. Pada bidang ekonomi, operasi hitung integral dapat diterapkan dalam ekonomi, misalkan dalam integral tak tentu digunakan untuk menghitung total dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Jika diketahui fungsi demand dan supply suatu barang, operasi hitung integral dapat dipakai untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada saat market pada tingkat harga tertentu. Pada bidang teknologi, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran
selama selang waktu tertentu. Penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik endeavor untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Pada bidang kedokteran, yaitu di dosimetri adalah suatu ilmu cabang dari radioterapi. Intinya dosimetri itu pada bidang kedokteran, kalkulus berperan pada saat menentukan lokasi koordinat penembakan laser. Pada kalkulus integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dalam kurung, dengan ini kita dapat mengukur volume tumor. Kalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil. Aplikasi kalkulus yang kedua adalah mengukur fungsi pergerakan kulit tumor di setiap waktu. Tujuannya agar setelah tumor hilang, laser tidak ditembakkan lagi atau takut merusak organ. Sekedar catatan, ada sumber lain yang menganggap tumor adalah sistem fluida. Jadi hukum-hukum fluida juga penting untuk ilmu dosimetri. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan integral dan juga kegunaan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.